Shalom, Jemaat Bethesda Gateway dimanapun Anda berada. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat, penuh sukacita, dan dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita bertemu kembali di minggu keempat bulan Mei, dan waktu berlalu dengan sangat cepat sejak gereja mulai mengadakan ibadah online melalui channel YouTube kami. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian di rumah, untuk mari sekali lagi kita berdoa untuk kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Bapak. Bapak, kami manusia yang lemah Tuhan, kami manusia yang membutuhkan Engkau Bapak. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau Bapak. Kami percaya bahwa Engkau selalu mengurapi firman-Mu Tuhan, dan bahwa firman-Mu Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kami Bapak. Berikan kami pengertian supaya setiap firman yang akan disampaikan hari ini Tuhan, yang akan kami dengar Bapa, boleh benar-benar kami mengerti Tuhan. Karena itu Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, dan biarlah kami membuka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini akan saya beri judul kekekalan dalam hati manusia. Kekekalan dalam hati manusia. Nah, kita akan buka bersama Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11, mari kita akan baca bersama-sama. Ini adalah sebuah ayat yang sangat terkenal, dan saya percaya bahwa banyak di antara kita yang telah hafal dan mengerti mengenai ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia, dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ayat ini Bapak Ibu, saudara sekalian, seringkali pada saat kita mendengarkan Pengkhotbah 3 ayat 11, kita selalu teringat pada bagian pertama dari ayat ini, yaitu ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Namun ayat ini tidak hanya berbicara mengenai indah pada waktunya. Nah, bagian selanjutnya dari ayat ini dikatakan bahwa bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia, dalam hati kita semua. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita melalui ayatnya, melalui firman Tuhan hari ini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, Anda dapat lihat di screen bahwa ada dua definisi dari kekekalan, di mana hari ini kita akan lebih berfokus pada tulisan yang berwarna kuning, yaitu kekekalan dalam hati mereka, Bapak Ibu. Nah, dua definisi dari kekekalan yang ingin kita bahas hari ini, yaitu definisi pertama, yaitu kekekalan memiliki arti, yaitu kekekalan itu sendiri. Kekekalan berarti eternity, everlasting, selama-lamanya, kekal, tiada awal, tiada akhir. Nah, definisi kedua yang ingin kita bahas adalah memeteraikan atau menyembunyikan. Nah, sekali lagi ada dua definisi yang ingin kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Nah, saya akan berusaha untuk berbicara dengan tempo yang tidak terlalu cepat agar kita sama-sama dapat mempelajari bersama dan mengerti firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama hari ini. Nah, saya akan mulai dari bagian yang pertama.
Definisi kekekalan yang pertama adalah eternity atau everlasting, yaitu kekal itu sendiri. Nah, Anda dapat lihat di screen Anda, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, kata kekekalan saya cetak berwarna merah. Nah, definisi yang pertama dan dampaknya adalah manusia sadar bahwa Tuhan itu ada. Dampak dari kekekalan, dampak dari Allah meletakkan kekekalan dalam hati kita adalah bahwa kita sadar, kita sebagai manusia sadar bahwa Tuhan itu ada. Nah, kata kekal sendiri di sini menggunakan kata olam. Olam di dalam Kejadian 21 ayat 33 adalah nama dari Allah sendiri. Dikatakan dalam versi bahasa Inggris, di dalam Kejadian 21 ayat 33, God the everlasting atau El Olam. Nah, dapatkah kita bayangkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi telah memberikan sebuah stempel kekekalan di dalam hati setiap kita, Bapak Ibu. Dan dampaknya adalah manusia sadar bahwa Tuhan itu sungguh ada. Karena itulah setiap manusia selalu merasa bahwa hidupku bukan hanya seperti ini saja, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari hidup ini. Sesudah aku mati, sesudah hidupku berlalu, kemana aku akan pergi? Kemana hidupku akan pergi dan tertuju? Mereka selalu memiliki pemikiran bahwa hidup bukan hanya terbatas di dunia ini saja, namun ada sesuatu yang lebih besar di luar sana. Nah, sebagian manusia masih tetap menerka-nerka apa itu? Apa yang akan terjadi pada hidupku pada saat aku mati nanti? Tetapi sebagian dari kita, dan termasuk kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu, kita percaya bahwa lewat dari dunia ini, maka hidup kita adalah bersama dengan Tuhan. Amin. Dan saya tuliskan di screen bahwa your mouth can say that there is no God, but your heart cannot deny that God exists. Yang berarti adalah mulut kita mungkin dapat berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, namun hati kita tidak dapat menyangkal bahwa Tuhan itu sungguh ada. Hati kita dapat selalu sadar bahwa Tuhan itu ada. Mungkin kondisi yang kita alamin saat ini, segala permasalahan, tekanan hidup, membuat kita berpikir, apakah Tuhan itu sungguh ada? Kalau Tuhan sungguh ada, kenapa Tuhan biarkan kita, saya, mengalami segala permasalahan hidup ini? Nah, namun melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu, bahwa Allah memberikan stempel namanya sendiri, kekekalan di dalam hati kita, dengan tujuan agar kita sebagai manusia selalu ingat bahwa Tuhan itu ada. Nah, apa implikasi dari kesadaran kita bahwa Tuhan itu ada? Artinya kita sadar bahwa akan tiba waktunya. Akan tiba waktunya untuk apa? Akan tiba waktunya, akan hari pengadilan. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 17 di dalam pasal yang sama menuliskan bahwa berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dituliskan bahwa karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, karena itu Bapak Ibu, setelah kita sadar bahwa Tuhan itu ada, dan karena Tuhan itu ada, maka akan ada judgment day, hari penghakiman, hari pengadilan. Then what next? Apa yang harus kita lakukan? Nah, Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Tadi kita baca bersama Pengkhotbah 12 ayat ke-14. Nah, satu ayat sebelumnya, Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sekali lagi, Pengkhotbah menuliskan, Raja Salomo menuliskan akhir kata sebagai penutup dari kitab Pengkhotbah. Ia katakan bahwa dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang.
Karena ada hari pengadilan, hari penghakiman itu sungguh ada Bapak Ibu. Nah, itu adalah implikasi yang pertama, dampak yang pertama, yaitu bahwa hati kita sadar bahwa Tuhan itu sungguh ada. Nah, saat ini kita akan langsung masuk pada dampak yang kedua dari definisi yang pertama. Dampak yang kedua Bapak Ibu dari kekekalan dalam hati manusia adalah bahwa kita memiliki karakter Allah di dalam hidup kita. Kita memiliki sifat Allah di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu nature dari Allah kita adalah bahwa Ia adalah Allah yang tidak terikat pada ruang dan waktu. Allah ada di tempat ini di saat tim kami merekam khotbah ini, saat ini juga. Dan pada saat yang sama, Tuhan ada bersama dengan Anda dimanapun Anda berada dan sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Betapa luar biasanya Allah kita. Ia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan nature Allah inilah yang Allah berikan kepada manusia. Dan inilah dampak yang kedua, yaitu pikiran manusia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Secara fisik, secara tubuh jasmani kita, tubuh kita yang berdosa ini Bapak Ibu, kita masih terikat oleh segala keterbatasan kita, oleh ruang, oleh waktu. Kita tidak dapat ada di dua tempat secara sekaligus. Nah, namun pikiran manusia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saat ini tubuh saya duduk di tempat ini, namun pikiran saya dapat ada di tempat lain memikirkan sesuatu hal yang berbeda. Sebab pikiran saya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saya ada pada hari ini di bulan Mei, di akhir bulan Mei tahun 2020. Namun pikiran saya pada saat yang bersamaan dapat memikirkan kejadian di tahun 2000. Beberapa tahun yang lalu saya dapat pikirkan, karena pikiran manusia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan dengan kemampuan ini Bapak Ibu, Saudara sekalian, maka Tuhan mengizinkan kita untuk dapat memikirkan segala perkara di masa lalu kita dan berusaha untuk memahami apa yang terjadi di masa lalu. Dan berdasarkan pemahaman kita, pengertian kita, analisa kita akan masa lalu, kita dapat memikirkan mengenai hari ini, mengenai present day, hari ini. Apa yang saya alami hari ini merupakan hasil dari apa yang saya lakukan di masa lalu. Apa yang saya tabur di masa lalu, saya tuai hari ini. Dan tidak stop, tidak berhenti hanya sampai di hari ini, namun dengan kemampuan pikiran kita yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kita juga dapat memikirkan mengenai apa yang ada di masa depan Bapak Ibu. Kira-kira jika hari ini saya menabur benih yang baik, kira-kira apa yang akan saya tuai di masa depan? Dan jika saya menabur sesuatu yang tidak baik, maka apa yang akan saya tuai di masa depan? Kita dapat memikirkan hal itu Bapak Ibu. Nah, kita harus sadar bahwa gambaran kita akan masa depan kita Bapak Ibu sangat tergantung pada apa yang kita baca dan kita dengar. Sekali lagi, gambaran kita akan masa depan tergantung akan apa yang kita pernah baca dan dengar. Dan tidak cukup hanya membaca dan mendengar, namun kita juga harus mengerti apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Banyak orang baca buku, baca firman Tuhan, namun mereka tidak dapat benar-benar mengerti dan memahami apa arti dari firman Tuhan tersebut. Sehingga karena mereka tidak mengerti, maka firman Tuhan yang mereka baca tersebut tidak berdampak banyak dalam kehidupan mereka Bapak Ibu. Manusia memiliki sebuah kecenderungan bahwa mereka cenderung menolak segala sesuatu yang tidak dapat mereka mengerti. Sebagai contoh, seandainya hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian bahwa UFO atau makhluk alien itu nyata. Nah, Anda yang di rumah mungkin Anda tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan UFO. Anda tidak mengerti, dan karena Anda tidak mengerti apa yang saya katakan barusan, maka secara manusiawi Anda cenderung menolak statement saya tersebut. Nah, sama Bapak Ibu, pada saat kita baca firman
Firman Tuhan berbicara banyak mengenai masa depan kita jika kita tinggal bersama dengan Tuhan, jika kita tinggal dekat dengan Tuhan. Jika kita tidak mengerti firman Tuhan yang kita baca, maka secara alam bawah sadar kita cenderung akan menolak firman yang telah kita baca, Bapak Ibu. Dan karena itulah di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-7 dalam versi bahasa Indonesia masa kini menuliskan bahwa hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Berusahalah menjadi bijaksana, baca banyak buku, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Nah, namun ayat ini melanjutkan, apapun yang kau kejar, yang terutama ialah berusahalah untuk mendapat pengertian. Karena jika engkau mengejar tapi engkau tidak mengerti, maka apa yang kau kejar tidak akan berdampak banyak di dalam hidupmu. Apa yang kau baca, apa yang kau pelajari, apa yang kau dengar tidak akan berdampak banyak pada hidupmu jika tidak terdapat pengertian di dalam hati kita, Bapak Ibu. Dan karena itulah apa yang harus kita lakukan, yaitu mengerti firman Tuhan. Jika kita berakar kuat dalam Tuhan, maka firman Tuhan akan memberi kita pengharapan mengenai masa depan, mengenai waktu Tuhan yang terbaik bagi kita, bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, inilah implikasi dari kekekalan dalam hati kita, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita dalamin Pengkhotbah 3 ayat 11, bukan hanya langsung tertuju pada inti dari ayat ini bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada dapat baca dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 di mana Raja Salomo berbicara mengenai musim-musim di dalam kehidupan manusia. Ada saatnya untuk lahir, ada waktunya untuk kematian, dan seterusnya. Nah, bukan hanya berbicara mengenai indah pada waktunya, namun firman Tuhan ingin berbicara terlebih dahulu mengenai kekekalan dalam hati kita. Dan salah satu implikasinya adalah kita sadar, kita mengerti bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya dan gembala kita tidak mengerti kesulitan apa yang saat ini Anda alami. Namun pesan firman Tuhan hari ini, mengerti firman Tuhan dengan benar, maka kita akan memiliki iman untuk menghadapi masa depan. Kita akan percaya bahwa masa depan kita sungguh aman bersama dengan Tuhan. Amin. Ayah dari Raja Salomo di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua sampai ketiga berkata bahwa berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan itu berbicara memikirkan terus menerus sampai Taurat Tuhan itu kita mengerti, sampai Taurat Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buahnya pada musimnya, Bapak Ibu. Berbicara mengenai indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu di sini juga berbicara mengenai musim dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan dilanjutkan, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jika kita ingin menjadi seorang pribadi yang berhasil dalam apa yang kita lakukan, jika kita ingin menjadi berhasil dalam kehidupan kita, maka pesan Tuhan kepada kita adalah mengerti firman Tuhan. Maka kita akan memiliki gambaran yang benar mengenai masa depan kita, Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan. Definisi yang kedua dari Allah meletakkan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan di sini, eternity, olam, memiliki akar kata yaitu memeteraikan atau menyembunyikan atau tertutup oleh tabir. Nah, kita akan pelajari bersama apa implikasi dari Tuhan memeteraikan atau menyembunyikan hati kita dari sesuatu. Kita akan pelajari bersama, Bapak Ibu. Ada dua dampak dari definisi ini. Dampak yang pertama adalah bahwa manusia tidak dapat memuaskan hatinya dengan perkara duniawi. Tuhan meletakkan kekekalan dalam hati kita. Hati kita seperti lubang yang tidak ada ujungnya. Dan segala perkara duniawi itu tidak dapat memuaskan keinginan kita, Bapak Ibu. Segala hal yang kita dengar, yang kita lihat tidak dapat memuaskan hati kita.
Hati di sini berbicara mengenai pikiran kita Bapak Ibu, bukan hati dalam arti organ kita, tetapi apa yang membuat kita berpikir, apa yang membuat kita merasa, yaitu pikiran kita. Nah, Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8 menuliskan bahwa segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Nah, jadi Raja Salomo dari ayat yang pertama, dari pasal yang pertama, ia telah menyampaikan bahwa aku punya mata dan tidak pernah kenyang melihat. Nah, Anda harus mengerti bahwa Raja Salomo berkata di dalam beberapa pasal berikutnya bahwa ia berusaha untuk memuaskan apa yang ingin dilihat oleh matanya. Ia tidak menahan segala sesuatu dari keinginan untuk memuaskan keinginan hatinya. Namun segala sesuatu itu tidak dapat untuk memuaskan matanya dan telinganya Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya ingin mengutip seorang teolog dari Amerika di zaman tahun 1700 yang beliau bernama Jonathan Edwards, seorang teolog yang sangat terkenal, dan beliau menuliskan bahwa Lord, stamp eternity on my eyeballs. Sekali lagi, saya ingin ulang. Lord, stamp eternity on my eyeballs. Dan ia tuliskan ini di dalam salah satu khotbah teolog ini, Jonathan Edwards. Dia sampaikan dalam khotbahnya, Tuhan stempel, meteraikan kekekalan di mataku. Mengapa Bapak Ibu? Sebab manusia cenderung fokus pada apa yang ada di depan mereka, pada pekerjaan mereka, pada harta mereka, pada keluarga mereka, pada pelayanan mereka, sehingga kadang mereka sampai lupa bahwa hidup mereka memiliki dampak kekekalan. Mereka lupa akan segala hal yang bersifat kekal, dan mereka terlalu fokus pada apa yang ada di depan mata mereka. Nah, sambil kita dengar firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, mari kita berpikir bersama, apakah saya adalah seorang yang memikirkan mengenai kekekalan, ataukah saya masih 99% atau 100% bahkan hanya memikirkan perkara duniawi yang ada di depan kita saat ini? Kita akan berpikir bersama Bapak Ibu. Sebab Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sekali lagi Bapak Ibu, stamp eternity on my eyeballs. Biarlah mataku selalu melihat kekekalan di dalam segala sesuatu yang aku kerjakan. Pada saat aku bertemu dengan seseorang, biarlah aku memikirkan perkara yang di atas mengenai kekekalan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan langsung masuk di dalam dampak yang kedua dari definisi kedua. Definisi kedua tadi kita pelajari adalah memeteraikan atau menyembunyikan. Nah, dampak kedua adalah bahwa manusia sebagai makhluk dengan fisik yang dapat punah dan tidak kekal, sulit memahami kekekalan Allah. Dan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini adalah bagian terakhir dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Mengapa? Karena Allah memeteraikan dan menyembunyikan perkara tersebut dalam hidup kita. Mengapa harus disembunyikan Bapak Ibu? Karena Allah ingin mengajarkan kita untuk percaya kepada Dia, untuk percaya kepada Allah. Nah, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1, versi bahasa Indonesia masa kini yang ada di screen Bapak Ibu saat ini, menuliskan bahwa beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Berarti pada saat kita tidak mengerti mengenai rencana Tuhan dalam hidupku dari awal sampai saat ini, bahkan sampai ke depannya, maka yang perlu kulakukan saat ini, yang perlu saya lakukan saat ini adalah percaya, beriman bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya, bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kita hanya harus beriman, yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang kita harapkan, dan mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat.
kita harus berdoa kepada Tuhan agar benar-benar meletakkan iman ini dalam kehidupan kita. Dan Roma 8 ayat ke-28 menuliskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saya ingin menampilkan kesimpulan resume dari firman Tuhan hari ini. Anda dapat melihat di screen Anda sekalian. Ada 4 pilar di sini. Pilar pertama adalah subjek, pilar kedua definisi, pilar ketiga dampak, dan pilar yang keempat adalah sikap kita. Kita berbicara hari ini mengenai pilar pertama, subjek kita adalah kekekalan, Bapak Ibu. Ada 2 definisi di sana. Definisi pertama adalah kekekalan itu sendiri, eternity dan everlasting, selama-lamanya. Definisi kedua adalah bahwa memeteraikan dan menyembunyikan. Dan 2 definisi ini memiliki 4 dampak dalam kehidupan kita, yaitu manusia sadar bahwa Tuhan itu ada, pikiran manusia tidak terbatas pada ruang dan waktu, lalu manusia tidak dapat memuaskan hatinya dengan perkara duniawi, manusia tidak dapat memahami misteri dan rencana Allah. Dan sikap kita yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan, mengerti firman Tuhan, berdoa, dan meminta Tuhan untuk memeteraikan kekekalan di mata kita agar kita dapat selalu ingat bahwa kehidupan kita memiliki dampak kekekalan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah percaya kepada Allah dalam segala hal yang kita alami dan kita hadapi, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang Kau telah sampaikan hari ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, namun kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan bekerja terus Tuhan dan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh memahami, kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh memberkati hidup kami, berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bu Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah tetap masih di rumah ya. Tetapi biarlah ibadah meskipun di rumah tidak mengurangi ya makna ibadah itu sendiri ya. Kita sudah dengar firman Tuhan, kami percaya apapun menjadi masalah persoalan kita, bangsa kita, negara kita, saatnya akan pulih kembali. Meskipun mungkin tidak seperti yang lalu, era baru mungkin kata orang ya. Kembali saya sampaikan Ibu Bapak, hari ini kita pakai batik ya. Hari ini minggu keempat ya. Sudah lama kita tidak pakai seragam ya. Dan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini juga Ibu Bapak juga pakai batik, mungkin juga seragam sama dengan kami untuk pelayan-pelayan Tuhan. Dan melalui kesempatan ini Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, mari kita tidak mengurangi makna ibadah itu sendiri ya. Meskipun di rumah masing-masing, mari kita formal ya. Pakaian kita formal, sikap kita, duduk kita ya. Mari tetap formal ya, jangan sampai enak-enak khotbah kemudian ditinggal masak. Enak-enak worship tiba-tiba ditinggal kemana ya. Ya. Itu akan mengurangi makna ibadah itu sendiri ya. Ada yang demikian? Saya kira enggak ya. Jemaat Bethesda Gateway disiplin ya. Jadi tetaplah kita datang beribadah seperti di gereja. Pakai pakaian formal ya, duduk dengan baik, sikap hati yang baik, memuji menyembah Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan ya, meskipun
ibadah kita di rumah masing-masing. Meskipun tidak ada yang melihat, kita sedang menghadap hadirat Tuhan, ya. Jadi kalau hari ini mungkin belum formal, saya mengimbau minggu depan dan seterusnya. Ya meskipun di rumah kita formal, ya. Ya nggak usah pakai jas, ya, tapi pakai baju, ya, pakai celana panjang yang laki-laki, ya. Ya, itu saja Ibu Bapak, semuanya hanya kita sampaikan hanya kepada Tuhan saja, ya. Puji Tuhan, tetap kita doakan, ya, negara kita, bangsa kita, Bapak Presiden, ya, satuan gugus tugas yang terus berjuang, para dokter, perawat, tenaga medis, TNI Polri yang bekerja mengawal PSBB, kita tetap doakan, ya, sehingga semuanya ini segera berlalu dan kita boleh kembali beribadah di gereja kita, ya. Puji Tuhan, doakan kami, biarlah kita juga saling mendoakan di antara kita karena kita dalam Yesus kita bersaudara, ya. Puji Tuhan, ya, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri dan kita masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, meskipun ibadah kami masih di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa semuanya itu tidak mengurangi makna ibadah itu sendiri. Untuk kami datang memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan. Meskipun suasana belum membaik, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Rencana-Mu tidak ada yang gagal. Kami percaya semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah setia beribadah meskipun di rumah masing-masing. Memberkati jemaat-Mu, domba-domba-Mu, memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Meskipun melayani di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih memberkati keluarga kami masing-masing, pekerjaan, usaha. Mungkin pengaruh begitu berat, tetapi kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan diistimewakan oleh Tuhan. Berkati anak-anak kami yang studi di rumah, biarlah tetap mau belajar dengan baik. Terima kasih. Hanya sebentar kami akan akhiri ibadah kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Ibu Bapak, mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali pada aktivitas kita masing-masing. Dengan berkat Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus,
juga persekutuan Roh Kudus yang memberkati keluarga saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.